Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di Mutiara Kolbu. Pada hari ini kita masih membahas mengenai makna halal lebih halal bersama dengan Ustadz Zulfahmi Siregar dan ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Naba. Ibu-ibu ada yang ditanyakan lagi, Bu? Udah ya? Ada yang ditanyakan lagi? Mungkin dari, ya silakan Bung Bagus. Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. bertanya. Ini pertanyaan saya ini yang biasa terjadi di tongkrongan, gitu kan. Jadi gimana kita menghadapi orang-orang, kalau bahasa Bengkulu itu ngandam, nah, gitu. Jadi datang tuh butuh gawe, butuh minjam duit, gitu. Tapi kalau udah tuh pergi gitu. Pas lagi butuhnya aja dekat. Nah itu kan kalau kita mau jauhi nanti memutuskan tali silaturahmi gitu. Kalau kita pertahankan makan hati, ya itu gimana Pak Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan anak tongkrongan ya Pak Ustadz, bagaimana cara menyikapinya yang demikian Pak Ustadz? Jadi kalau seandainya kita sudah kenal dengan orang itu kan, maka katanya teman itu perlu juga kita memilih. Kalau seandainya kira-kira ini untuk kemaslahatan kebaikan untuk kita, tidak apa-apa toh, kita lanjutkan. Tapi kalau sudah ibaratnya sudah mudarat untuk kita, nah itu tinggalkan toh bang. Tidak usah. Kan sudah tahu wataknya orang-orang sudah tahu. Wataknya sudah tahu kita model itu wataknya dari dulu misalkan gitu kan. Ya sudah tahu. Bahkan kadang-kadang minjam tidak ada balik pula, tidak ingat pula, pura-pura lupa gitu. Tahu-tahu lagi butuh datang lagi misalkan gitu. Kan berarti sudah ngerti paham orangnya. Dan kita juga boleh kita memasang siasat tuh bang. Siasatnya begini, misalkan tadi dia tahu selama ini kita kalau dia minjam ada terus kita kasih terus gitu kan. Tapi dia tidak ada balikan, tidak pernah misalkan untuk niatan aja untuk balikan ini. Kita juga boleh masang siasat tuh, karena ini sudah bukan untuk kemaslahatan untuk kita lagi. Yang namanya maslahat itu kan cari maslahat membantu, misalkan niat membantu orang, dia ini dibalikannya dia itu kan baik, memaslahatnya kita bisa membantu orang, karena dia balikan juga. Itu menolong orang bagus. Tapi kalau ada misalkan kayak tadi datang ke tongkrongan terus niatnya cuma itu, hilang 2 bulan, udah butuh lagi muncul lagi misalkan itu. Atau tahu berarti tidak baik, tinggalkan, hindari. Pergaulan ini berarti tidak bagus. Tidak dosa toh? Tidak dosa. Iya, jadi model itu. Tapi kita tetap mengedepankan etika. Menolaknya itu macam mana kita ya apa namanya itu udah sakit hati misalkan gitu kan. Sorry bro. Sorry bro. Ambo ini sebenarnya ada nih. Cuman saya punya kepentingan keperluan ini. Mohon maaf nyan bro. Mohon maaf. Bukan saya tidak mau bantu ini. Yang sekali kita memang betul pula keperluan kan. Karena sudah tahu tadi wataknya macam mana. Jangan pula kita ujung-ujungnya dengan itu terbangun permusuhan misalkan kan, kita tidak bagus. Tetap kita menjaga itu, karena kita sebagai umat Rasulullah SAW mengedepankan itu kan. Menolak tapi dengan elegan, cara yang baik, cara yang baik, jangan terputus pula silaturahim misalkan gitu kan. Bisa dengan cara-cara yang baik itu. Jangan sampai besok dia lagi nolak, datang lagi, mulai itu terus gitu lagi kita siasat juga, punya cara juga. Iya, menghindari hal-hal yang mudarat ya Pak Ustadz. Mudaratkan nggak sih menyelamatkan satu orang, tapi mudaratkan untuk satu orang kan gitu ibaratnya. Kecuali dia minjam tapi dibalikkan, itu ada apa-apa. Kita itu ada maslahat kebaikan, kita menolong orang. Pahalanya nanti dapat di padang mahsyarnya Allah. Surga insyaallah karena asbab menolong orang. Jadi kalau tidak ada itu rugi satu orang ya. Lemak di dia, tidak lemak di kita Pak Ustadz. Itulah gitu. Ya. Itu pertimbangan kita kan. Iya, jelas Bang Bagus? Iya jelas ya Pak Ustadz. Ibu-ibu nggak ada lagi yang ditanyakan? Sudah ya. Mungkin Pak Ustadz saya juga ingin bertanya nih Pak Ustadz. Kan kita sekarang kan sudah melek teknologi Pak Ustadz ya zaman sekarang nih. Sedangkan untuk halal bihalal ini sendiri kembali ke tema tadi itu adalah nyambung tali silaturahmi Pak Ustadz. Maafkan dan meminta maaf Pak Ustadz. Tapi apabila kita hanya menyambung silaturahmi atau meminta maaf hanya melalui medsos, mengucapkan minta maaf lahir dan batin hanya melalui medsos, apakah itu mengurangi makna dari halal bihalal itu sendiri Pak Ustadz? Ya, yang namanya kita meminta maaf itu kita ucapkan.
setelah kita ucapkan, dari hati kita ikut. Ada orang tuh dari ucapan iya, hatinya nggak ngikut, Bu. Saya maafkan lu dalam hatinya. Aku masih jengkel. Dah, itu belum tuh, Bu. Jadi ini terucap, hatinya ikut juga mengikhlaskan. Memang saya ikhlaskan, saya maafkan. Ya itu sudah termasuk hal biasa. Termasuk. Apalagi sudah diijabahi kan. Ada jawaban dari sana misalkan, walaupun lewat WA misalkan itu kan. Kalau kini kan WA lah kan gitu. WA. Tapi kita dari hati, iya dari hati kita ingin juga saling mengucapkan mina aidin wal faidin mohon lahir batin misalkan gitu kan. Ya selama itu sudah saling jawab, saling mengikhlaskan benar-benar gitu, ya sudah itu sudah termasuk halal bihalal. Termasuk halal bihalal, tidak mengurangi makna dari Tidak halal mengurangi bihalal makna. itu sendiri Pak Ustadz ya. Asal dah hati juga ikut ya, hati ikut, lisan ikut, nah semua ikut. Ya, gitu pasti. Berarti sambil ngetiknya itu sambil dari dalam hati, Hati Pak juga Ustadz, ya. ikhlas Bukan itu copy ya. paste aja Pak Ustadz ya. Kadang-kadang kan hati tidak ikut, Bu. Iya. Lisannya aja ikut. Oh, apa gitu, tapi hatinya masih dongkol-dongkolan gitu. Itu bukan untuk meminta maafnya nih kan. Apa namanya itu, untuk cari apa namanya itu. Ya lisan aja. Iya. Hati tidak ikut untuk ikhlas memaafkan orang gitu. Iya Pak Ustadz. Ya sudah, ibu-ibu nggak ada yang tanyakan lagi, Bang Bagus sudah. Iya. Mungkin Pak Ustadz kita bisa langsung ke kesimpulan sekarang tentang makna halal bihalal sesuai tema kita pada hari ini. Silakan. Baik para pemirsa, TVRI pun berada. Alhamdulillah sore hari ini kita tiba di penghujung acara dengan tema kita tadi adalah halal bihalal. Dari makna halal bihalal secara umum itu ada dua saja tadi, yaitu meminta maaf dan memaafkan. Nah itulah inti utama daripada makna halal bihalal itu secara umum. Jadi kalau sudah halal artinya sudah sama-sama ikhlas, sama-sama meridhokan, sama-sama mengikhlaskan. Jadi artinya kalau sudah halal bihalal tidak ada dong lagi dosa di antara kita. Ibu-ibu sudah maafkan saya kan? Ibu sudah maafkan semua, tetangga-tetangga semua sudah dimaafkan, sudah diikhlaskan semua. Berarti yang ada makna halal bihalal ini, jadi semuanya kita lepas makannya sesuai dengan makna Idul Fitri itu. Id Fitri, Idu kembali, Fitri suci. Jadi kembali ke kesucian. Itulah makna halal bihalal itu. Jadi kalau sudah Idul Fitri, kemudian diiringi dengan halal bihalal, artinya kita sudah sama bersih dari noda dan dosa. Tapi hablum minan nas ya. Secara hablum minan nas sama manusia. Kalau dengan Allah, nah cukup 3 syarat saja. Berjanji tak mengulangi, meninggalkan apa dosa-dosa yang telah kita lakukan, mengucap istighfar. 3 syarat utama, syarat taubat itu berhubungan dengan Allah. Kalau dosa-dosa yang sama manusia, ya kita harus datang dong. Ucapkan permaafan, ulurkan tangan. Yang duluan ngulurkan tangan besar pahalanya nih, Bu. Ya. Minta maaf ya Bu, maafkan Ci, minta maaf kemarin bakwan kamu saya ini misalnya. Sebutkan semua Bu, sebutkan. Kemarin saya sempat ini sekolah misalkan itu bilangnya 2 makan 4 misalkan itu. Kasih tahu juga itu Bu. Iya. Jadi jangan itu. Yuk, ibu ini kan baru kini ngomong ibu itu. Jadi itu harus diucapkan tuh. Harus diucapkan ya. Ucapkan Mungkin semua itu dosa-dosa jenisnya. kesimpulan Jadi itu, kita pada hari ini Pak mohon Ustadz. maaf, ya mohon maaf pada semuanya. Iya. Selamat Idul Fitri, mohon lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas waktu dan ilmunya untuk pada sore hari ini. Terima kasih juga ibu-ibu yang sudah bertanya dan sudah menyempatkan diri untuk hadir di Mutiara Kolbu pada hari ini. Dan pemirsa, halal bihalal ini tidak hanya merupakan tradisi budaya, tapi juga menjadi kewajiban religius bagi kita untuk mendorong pengampunan dan solidaritas di antara umat muslim. Semoga halal bihalal ini tidak hanya sebatas pada Idul Fitri saja, tetapi menjadi upaya berkelanjutan bagi kita agar menjaga hubungan baik antar umat beragama. Akhirnya saya Milantin Asmara bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.